Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan? Semoga kabarnya baik dan usahanya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Maha Esa. Untuk kita dalam berusaha toko sembako, kecil pun ataupun besar pun, kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang penting yang harus kita laksanakan atau kita lakukan, karena hal-hal tersebut agar bisa mendongkrak kesuksesan ataupun kestabilan toko sembako kita. Jadi ini ada beberapa hal yang harus rekan-rekan lakukan apabila rekan-rekan mau toko sembakonya sukses dan stabil. Jadi hal yang pertama yang rekan-rekan harus lakukan yaitu sikap kejujuran. Kenapa sikap kejujuran? Karena di dalam bisnis apapun, kejujuran itu penting, karena kejujuran itu bisa meningkatkan kepercayaan ataupun loyalitas konsumen kepada kita. Bukan hanya pada konsumen ya, bisa juga kepada partner-partner kita yang kita misalnya sales kita. Jadi mereka jadi lebih lebih klop lah sama kita. Jadi ini ada beberapa kejujuran yang harus kita terapkan di dalam usaha toko sembako. Yang pertama, tidak mengurangi timbangan. Maksudnya di sini kita kan dalam toko sembako ada menjual dengan kiloan. Jadi apapun yang kita jual kiloan, timbangannya usahakan jangan dikurangi. Ya, karena usaha toko sembako ini macam di toko-toko sembako itu ada, misalnya kita jual beras, gula, minyak, tepung-tepungan. Jadi diusahakan jangan mengurangi timbangan walaupun itu segram. Yang kedua, tidak membohongi pelanggan dalam hal apapun ya. Yang penting apapun harus terbuka. Yang ketiga, memasang harga yang sesuai dengan harga pasaran dan tidak terlalu murah dan tidak terlalu tinggi. Yang keempat, tidak menjual barang yang rusak ataupun koyak ataupun expired. Jadi barang-barang itu harus disingkirkan dari toko agar supaya tidak terbeli konsumen. Yang kelima, mengembalikan uang pembeli yang lupa mengambil kembalinya. Itu sangat penting, karena dengan Anda mengembalikan uang konsumen yang lupa akan menambah kepercayaan konsumen kepada kita bahwasanya sikap kejujuran kita itu tinggi. Oke, kunci sukses yang kedua itu tentang konsisten. Konsisten itu tentang jam buka toko sembako. Jadi diusahakan untuk jam buka, misalnya kita jam buka jam 7, diusahakan setiap hari jam 7. Dan apabila ada berhubung tidak bisa buka, diberitahukan sebelum kita ada urusan. Jadi mereka tidak kecewa kalau kita tidak buka jam segitu. Biasanya untuk toko sembako ya saya buka itu jam 7. Di jam 7 itu banyak ibu-ibu lagi belanja. Dan untuk toko tutup itu pun harus konsisten. Misalnya kita buka tutup itu jam 10, tapi terkadang-kadang konsumen itu berpikiran bahwasanya masih buka kok jam 10 malam. Mereka akan bergerak di jam 10 itu juga untuk misalnya ada yang membeli sesuatu. Jadi kalau kita mau tutup, usahakan kalau jam tutupnya jam 10 dilewatkan setengah jam, jadi jam 10.30 ya. Jadi itu harus kita lakukan secara konsisten agar konsumen kita tidak kecewa pada aturan jam buka dan tutup kita. Selanjutnya kunci sukses yang ketiga yaitu tentang kelengkapan produk yang kita jual. Jadi semisalnya rekan-rekan membuka toko sembako,
diusahakan produk-produk yang dibeli sehari-hari itu harus ada dan standby dan stoknya aman. Dan kita juga harus menjual barang-barang pecah belah. Semisal kita harus menjual pulpen, buku-buku, ataupun ya alat-alat ATK untuk sekolah, peralatan listrik, itu harus kita sediakan walaupun tidak banyak. Jadi seapabila kita menyediakan barang tersebut, nanti konsumen akan mendefinisikan toko kita itu sebagai toko yang lengkap. Jadi hal tersebut bisa menambah ataupun memperluas bahwa toko kita lengkap. Jadi seperti ini, misalnya ada konsumen yang bertanya, di mana ya kita mau beli misalnya cok listrik yang dekat-dekat sini. Oh, di toko si Anu ada jual, dia lengkap. Jadi itu bisa memperbanyak konsumen kita juga, karena bisa berpindah informasi dari mulut ke mulut. Oke, selanjutnya kunci sukses yang keempat, kita harus memasang harga yang standar. Yang dimaksud harga standar itu tidak menjual produk-produk melebihi harga yang dipatok di produk. Misalnya seperti ini harganya misalnya harganya 3.000 di botol ataupun di kotaknya, ya kita jual ya harganya ya 3.000, karena kita walaupun kita jual 3.000 kita masih bisa dapat untung. Jadi untuk barang-barang yang tidak punya harga ataupun bandrol harga, ya kita buat harganya sesuka hati, tapi tidak juga kita bisa membuat harga itu terlalu mahal, karena apabila kita membuat harga itu terlalu mahal dan tidak mengikuti harga pasaran, konsumen akan tidak akan mau beli di toko kita. Dan juga kita tidak boleh memasang harga terlalu murah. Jadi harga yang kita tentukan itu kita bisa dapat untung sedikit. Oke, selanjutnya kunci sukses yang kelima, kita harus rajin mencatat keuangan toko sembako kita. Dah itu kita pun harus disiplin untuk mencatat keuangan. Misalnya pendapatan hari ini harus ditulis hari ini juga, pengeluaran hari ini ditulis hari ini juga. Jadi semua pengeluaran itu akan kita rekap seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Dan yang tidak kalah penting, kita tidak boleh mencampurkan uang usaha toko sembako dan uang pribadi belanja dari dari istri, dari suami ya. Suami ngasih ya kan. Biasanya kan yang mengelola toko sembako itu kan istri. Jadi supaya agar istri tidak menggabungkan uang toko dan uang pribadi, saya sarankan kepada istri membuat pembukuan beda. Jadi semisalnya gini, kita di sehari-harian itu kita tidak sadar bahwasanya ada kebutuhan pribadi yang mendesak. Terkadang-kadang bisa kita mengambil uang usaha kita. Boleh kita ambil, tapi dengan catatan kita harus tahu pembukuannya. Misalnya kita ambil 1 juta, berarti kita akan membalikkan 1 juta juga, supaya perputaran usaha kita, perputaran belanja kita tidak terganggu. Jadi kunci sukses itu harus kita terapkan dalam usaha apapun ya, agar usaha kita semakin sukses dan berkembang. Jadi hanya segitu perilaku ataupun prinsip yang harus kita
lakukan agar kita bisa mensukseskan toko sembako kita. Jadi untuk rekan-rekan yang mungkin ada tambahan nanti boleh di komentar, ataupun ada yang ditanyakan boleh di komentar. Oke, sekian dulu untuk video di kali ini tentang 5 kunci sukses dalam toko sembako. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.